browsing manfaat wudhu gitu, kayak manfaat gerakan sholat gitu. Kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya ingatnya yang sederhana-sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya, jarinya harus begitu ditekan. Secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan. Secara ilmiah ya. Betul, nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang, saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang? hafalan. Iya, Kan iya. kalau sholat saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang Iya, itu iya. bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Maksudnya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Sholatnya, sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya, tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah di hadapan Tuhan kayak emang semua manusia sama ya gitu kan, derajatnya sama ya, itu mau kaya mau miskin semua di lantai. nggak bisa milih kayak, mohon maaf yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini nggak bisa, mau duduk di depan mau belakang ya tergantung kamu datang ya kan. Kita bisa saf paling depan yang laki-laki ya gitu kan. Gitu sih, saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan gitu Mas. Antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong, ragu-ragu, ada keraguan gitu. Ya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Tapi untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah sama sekali. Ya, terus abis itu akhirnya saya. Itu berapa lama nggak ibadah sama? Nggak sih, dalam hitungan mungkin 2 mingguan itu ya. Karena kan awal Maret, saya akhirnya 2 mingguan kemudian tuh saya nggak pede ya rasanya. Kalau orang biasa beribadah terus nggak ibadah, kan rasanya kayak nggak yakin, nggak pede, takut gitu ya, kayak cemas gitu. Akhirnya nggak bisa nih, saya harus ngalah nih, harus salah satu nih gitu kan, saya pikir gitu. Terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya nggak tahu harus gimana gitu. Nah tapi temannya satu agama juga ya? Islam. Justru Islam. Karena saya langsung ke yang Islam, tapi memang laki-laki. Saya bilang, karena saya pikir kalau perempuan, saya kan perempuan ya. Kalau perempuan kayak agak bocor halus kan. Saya takut kalau sampai bocor ya Pak. Ini salah saya perempuan juga. Mohon maaf. Nah terus akhirnya saya cerita gitu, terus tapi menurut beliau senang ya, maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Saya tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita juga. Terus tapi beliau bilang kalau kan nggak boleh ya, bukan muhrimnya, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center. Mualaf Center Umiren ya? Belum. Belum ya? Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Mualaf Center di Jakarta Barat, Duri Kepa. Nah itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan. Kalau misalnya dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan gitu. Pesannya gitu. Oh ya udah, terus saya ke sana. Itu sudah kadarullah juga ya. Jadi waktu saya janjian jam 9 hari Minggu, saya ingat 15 Maret itu 9 kurang 10 saya udah sampai di sana. Terus kaget bundanya, aduh saya lupa nggak cancel, soalnya itu hari pertama lockdown. Dia udah nggak mau buka harusnya. Tapi saya yang lupa ngabarin, kata dia, nggak apa-apa masuk gitu. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Karena belum. Lockdown itu. Betul, sampai hari ini katanya. Saya tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kadar dulu ya, maksudnya
Kalau enggak ya udah, saya sampai hari ini mungkin belum Iya. syahadat juga. Mungkin ragu lagi, mungkin Bisa, kan iya aja. betul. Udah di sana, udah dimulailah. Kenapa? Saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua Iya. nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur, Bunda nanya, gimana? Dokter Karissa sekarang mau gimana? Katanya gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Iya, iya. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan. Tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya Iya, gitu. iya. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu Esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Iya, iya. Nggak ada mikir gimana tuh, nggak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan nggak jelasin Iya. apapun di luar tauhid itu kan. Iya. Udah itu Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, ini informal ya, kalau misalnya Dokter Karissa nanti lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya ngerasanya ini nggak informal karena Udah, sudah Mbak. di hadapan Allah Betul, gitu kan. betul. Saya nggak ada mundur lagi karena ini udah di hadapan Allah kan nggak mungkin main-main gitu kan gitu. Jadi dengan bekal itu aja Setelah saya itu, masuk Islam. setelah syahadat ada perubahan Syahadat dalam diri nggak gitu? Maksudnya Iya. ngerasa lebih gimana gitu atau belum sih belum. Belum ya? Jadi itu kan Masih biasa benar-benar aja gitu ya? saya cuma bekal tauhid doang itu berarti Iya, kan iya. Mas. Nah terus habis itu saya itu zuhur saya itu nyari mukena karena saya pikir asar saya udah harus sholat. Iya, iya. Ya, saya cerita sama saya kan bilang apa namanya, emang udah bisa pakai YouTube, saya bilang gitu. Belajar dari itu. Pakai YouTube itu pun yang anak-anak, Iya, yang supaya pelafalannya pelan-pelan gitu kan. Udah beberapa kali tuh pakai YouTube. Sampai akhirnya hari Rabu itu waktunya saya masuk kantor udah WFO lagi WFO. Waduh, saya harus cerita ini sama satu temen yang perempuan karena saya harus jamaah kan, sholat Iya. jamaah. Nggak mungkin saya Tapi pasang pakaian YouTube. belum kerudung belum ya? kerudung. Iya. Apa namanya belum kerudung terus saya bilang apa namanya harus bilang yang perempuan nih, nggak mungkin saya nyalain YouTube di masjid kan, nggak mungkin kan. Ya udah akhirnya saya cerita sama salah satu teman di kantor yang kerudungnya panjang. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu harus pilih yang mana kan, terus habis itu saya bilang Bu, aku hari Minggu kemarin syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, bener-bener. kaget ya. Kak nangis, dia langsung nangis kan. Kenapa Nuka Ica kan tahu saya gimana, tahu mantan suami saya bagaimana gitu. Kenapa Nuka Ica? Saya ceritain lah seperti Iya, itu. Masya Allah. Terus, duh aku ikut senang ya. Tapi Dokter Ica mikir nggak sih? Katanya gitu kan, orang dapat hidayah kan sebelum nikah. Ini kan kamu udah menikah, udah punya 3 anak. Berat lah kalau di Berantakan, udah pasti gitu. berantakan gitu. Masya Allah. Udah tahu rencananya mau gimana? Enggak Bu, enggak tahu. Aku bilang gitu. Dokter Ica tahu kalau setelah kemarin hari Minggu syahadat Dokter Ica haram sama suami, dibilang gitu. Lebih kaget lagi saya, nggak dibilangin saya. Oh gitu Bu, saya gitu. Saya di dalam hati kaget, tapi keluarnya itu oh gitu Bu, kayak ya udah gitu. Iya, iya, iya. Mungkin itu sudah jalan Allah. Kalau tadinya Bunda mungkin nanya-nanya suami gimana gini-gini, terus akhirnya nih kamu kalau nanti syahadat jadi haram gini-gini, mungkin saya berpikir lagi Iya, iya. untuk enggak ini gitu. Iya, Ya iya. namanya rumah tangga pasti ada Iya. masalah kan, ada masalah gitu. Cuman selama ini kita bertahan gitu kan, karena ya kita taunya Tuhan benci perceraian di Iya, agama iya. apapun ya, Sama itu ya, kan. ajarannya. Cuman ketika udah seperti ini dan ini harga yang harus saya bayar istilahnya ya. Udah saya udah mikirnya saat itu udah yang terburuk. Ya saya cuma mau taat aja kan saat itu ya. Oh gitu Bu. Jadi nanti saya udah pisah ya Bu. Tidurnya udah saya mikir gitu. Udah pisah sejak saat itu saya udah ke kamar anak gitu-gitu, terus habis itu Menghindar lah gitu. iya, menghindar, saya menghindar. Belum cerita sama Belum cerita suami. ya? Iya, sama keluarga belum cerita. Udah saya cerita itu ya udah akhirnya saya sholat sama ibu ini beberapa kali, terus sampai akhirnya pas jadwal WFO, ibu itu telepon lagi, Dok Ica gimana sholatnya? Kan nggak ada dia. Tenang Bu, aku ke masjid, aku bilang gitu. Iya. Nggak lama masjid juga lockdown. Iya, iya, kemarin pokoknya awal-awal Maret itu Iya. hampir semua tempat Iya. umum itu termasuk masjid pada Betul, lockdown, iya. tapi itu Allah baik juga. Jadi kalau saya lihat itu memang seolah-olah ya kayak pandemi kan buruk gitu ya. Iya. Tapi bagi saya pribadi itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Islam kita, berita Islam, berita kita. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share atau bagikan info kebaikan ini agar bisa juga diketahui oleh teman-teman Anda. Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan, berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar handphone teman-teman sekalian. Dengan demikian semakin menambah iman bagi teman-teman muslim dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Judul video kali ini adalah Dr. Gigi Karissa Grani MM AAAK, Cina pintar masuk Islam. Sungguh mengharukan kisah Karissa Grani. Dr. Gigi ini sempat menerima ancaman pembunuhan dari suaminya karena berganti keyakinan menjadi pemeluk Islam. Founder Ikhlas Foundation Hani Kristianto menceritakan Karissa mendapatkan hidayah Allah hingga menemukan kebenaran hakiki dalam Islam. Upaya Karissa menjalankan ajaran Islam ternyata tidak mudah. Karissa mendapat perlakuan kasar dari suaminya sendiri. Karissa menjalankan ibadah diam-diam tapi ketahuan dan dikasari pada April 2020. Bahkan dizalimi, dilarang sholat, dan diancam. Kata pria yang akrab disapa Kohani pada Republika Sabtu 6 Juni. Walau mendapat ancaman, Karissa tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, termasuk menjalankan puasa dan sholat masih dengan cara sembunyi-sembunyi. Keringat mengalir deras sampai basah tiap sholat karena takut ketahuan. Proses kekerasan pada Karissa turut mendorong pelaporan kasusnya ke polisi, KPAI, dan LPSK. Tujuannya sebagai pertanggungjawaban suami atas kekerasan pada Karissa. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penuturan langsung beliau. 15 Maret 2020 dok ya. Masya Allah tadi di awal Dr. Karissa menjelaskan ternyata pandemi ini memberikan Masya Allah ya hikmah buat Dr. Karissa. Malah dengan pandemi ini gitu ya Allah tuh memberikan jalan hidayah buat Dr. Karissa. Bagaimana tadi Dr. Karissa menceritakan lihat muslimah memakai niqab atau cadar, mereka tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ternyata secara beliau seorang dokter, secara ilmiah, secara sisi kesehatan Masya Allah luar biasa. Dari situ salah satunya tadi diceritakan menjadikan datangnya hidayah ya Dr. Karissa. Nah barusan Dr. Karissa ingin menceritakan puncak dari ujian terbesar mungkin ya dok ya ketika kembali memeluk Islam ini gitu. Bagaimana tuh dok? Oke. Jadi waktu yang 15 Mei sudah ketahuan, akhirnya saya menjalani hidup seperti biasanya lagi tanpa sepengetahuan mantan suami, karena dia juga udah pesan sudah kamu ajarin lagi ayat hafalan Alkitab, kan anak-anak saya ajarin ayat hafalan juga tapi yang Alkitab gitu kan, cuman saya nggak lakukan juga karena saya udah nggak bisa lagi kan ya gitu kan. Sudah terus sampai akhirnya 31 Mei itu saya ingat saya mau tahajud, jadi sekitar jam 3:30-4 pagi ya. Itu saya pikir suami saya sudah tidur, jadi saya ngambil wudhu, terus ngelar sajadah, terus lagi mau takbir. Tiba-tiba saya di kamar anak, karena kan saya bilang tidurnya sudah pisah. Di kamar anak itu jeglek, pintu dibuka. Tapi kan dokter udah mau sholat gitu ya. Udah begini, udah nggak bisa apa-apa. Cuman udah denger gitu ya. Udah langsung, tadi nggak dengar langkah kaki tuh. Biasanya saya, ini mas, jadi sebelumnya kalau setiap saya sholat dengar langkah kaki, mau saya udah di ujung sholat pun saya ulang dari depan. Langsung nggak jadi gitu lagi gitu. Nah ini saya bener-bener nggak dengar langkah kaki pun. Jadi langsung jeglek gitu. Udah, dia langsung
gini, terus ngelihat sajadah, ngelihat saya pakai mukena, saya udah pasrah dengan mukena itu. Terus dia langsung keluar lagi. Terus saya buka, ini saya nggak saya lanjutin sholatnya, terus saya Buka keluar, kerudung gitu ya? buka mukena, Bukan kena ya. ya terus saya keluar gitu kan, kamu kan udah saya bilangin, dia bilang gitu, kamu nyari apa sih, kata dia gitu kan. Terus saya bilang waktu saat itu ini, oh iya, sebelumnya itu memang saya sempat ada sounding ke adik saya. Kayaknya mungkin suami saya juga dapat bocoran dari adik saya ya, mungkin iya. karena saya sempat diskusi. Saya bilang ke Masih adik, beragama Katolik juga kan? Mas Kristen, Kristen, ya. Itu saya bilang ke adik saya, kan ada yang sekolah kedokteran juga. Saya bilang, Dik, kamu kalau cari referensi buku yang terbaru kan, gitu kan, yang ini, iya kata dia gitu kan, the latest one kan, saya bilang gitu kan, iya. Nah, aku tuh lagi mikir, aku bilang gitu, kalau misalnya Yesus itu kemarin yang kita anggap itu Tuhan gitu ya, kalau dia itu harusnya kalau Tuhan itu berarti waktu dia datang itu harus paripurna dong, udah sempurna lah gitu, nggak perlu ada nabi lain yang harus diutus gitu kan, karena Tuhan sendiri turun jadi sebagai nabi gitu kan gitu, buat apa harus ada nabi selanjutnya gitu kan, dia udah harusnya paripurna gitu, kenapa ada Nabi Muhammad ya Dik, aku bilang gitu, kan Muhammad juga nggak hoax ya, maksudnya ada gitu, pernah hidup gitu, banyak saksi yang melihat bahwa dia pernah hidup gitu, jadi memang ada gitu, jadi Isa ada, Yesus ada, Muhammad ada gitu. Tapi yang saya bingung, kenapa masih ada Muhammad kalau kemarin Yesus itu Tuhan gitu. Saya mikir gitu. Wah, nggak bisa Kak, gini. Ya udah, saya dikasih buku The Islamic Invasion. Baca nih bukunya Islamic Invasion. Wah, kamu nih udah ini lah gini gitu. Terus awas ya Kak, pokoknya kalau aku nggak rela kalau anak-anak saya ikut kamu gini gitu kan. Aku ambil anak kamu kalau kamu itu gitu udah. Terus udah feeling lah ya, udah gini ya, curiga banget lah, udah curiga ngerasa banget lah ya. DP saya tuh, DP WA tuh saya gambar gini, kamu nadangin hujan apa lagi ini wudu katanya gitu, DP-nya kan tangannya seperti gini doa gitu ya, tangan berdoa ada air-airnya gitu gitu kan, nadangin hujan apa ini, udah curiga. Terus saya masang di Instagram itu foto saya pernah ke Dubai Pak. Foto ke Dubai kan nggak boleh, harus pas masjid masjid yang Grand Mosque itu kan harus pakai, itu kan dapat pakai kerudung, pakai gamis ya. Itu saya masang foto itu, saya tulis 7 Mei kalau nggak saya itu 7 Mei itu hari ini 4 tahun lalu gitu, saya ada tulis kayak gitu. Nah itu pada udah mulai curiga gitu. Nah terus habis itu udah balik ke suami bilang apa yang the latest one itu, suami gitu. Oh berarti dapat dari adik saya ya kan, the latest one itu kayak gitu, dia gini. Terus habis itu saya baru mau jawab udah digaplok ke deket kuping sini. Digampar kan gitu, ya dia kan lawyer juga, jadinya dia tahu titik-titik yang nggak bisa kena visum, kata dia bilang nggak berbekas, katanya kuping, kulit kepala kan rambut ya. Jadi saya dipukul arah kuping, saya jatuh langsung karena kan keseimbangan ya, pusat keseimbangan, saya jatuh, saya bilang sakit Dedi gitu. Terus saya keras memang supaya maksud saya ada tetangga atau pembantu saya yang dengar gitu kan. Udah karena saya teriak-teriak, dijambak itu, ditarik masuk ke dalam kamar anak lagi. Di dalam kamar anak dijeduk-jedukin ke tembok. Anak-anak kan ada di sana. Anak-anak tidur di kamar saya. Nah, saya baru tahu